Bab 14. Panggil aku suamimu. Juan Morgan tertegun lama sebelum dia menutupi wajahnya dengan sedih. Brother Saint Zaya, mengapa kamu memukulku? Meskipun dia ditampar, Juan Morgan hanya bisa menahan keluhannya dan tidak berani marah. Karena Saint Zaya adalah orang yang paling dekat dengan Rumi Smith, dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Tuan Kenzie, saya benar-benar minta maaf. Saint Zaya mengabaikan Juan Morgan sama sekali. Dia datang ke Kenzie dan berkata dengan rendah hati. Tuan Kenzie, Anda adalah VIP orang tua itu, dan orang tua itu mencari Anda kemana-mana. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Aku benar-benar malu melihat masalah ini. Asal Anda tidak apa-apa, aku akan memukul anak ini Juan Morgan lagi untuk menenangkanmu. Mendengar ini, para penonton gempar. Cara mereka memandang Kenzie berubah. Dibandingkan dengan dia, tuan muda yang bermartabat dari keluarga Morgan, Juan Morgan, Saint Zaya sangat rendah hati, luar biasa. Aurora Bliss juga terkejut, dia tidak mengerti bahwa suaminya yang sampah, Kenzie, sangat berbudi luhur dan sangat dihargai. Dan Juan Morgan bahkan lebih tidak sadar, dan saat menatap mata Kenzie, dia menjadi sedikit lebih ketakutan. Dia samar-samar merasa bahwa pria berpakaian lusuh itu memiliki banyak latar belakang. Tidak perlu, itu hanya masalah sepele. Kenzie melirik Juan Morgan dengan ringan. Cukup dengan menyebutnya bodoh dan mengusirnya. Baiklah. Saint Zaya mengangguk, lalu berbalik dan memerintahkan. Segera, dua setelan hitam melangkah maju, menyeret Juan Morgan dengan sangat kasar, meneriakinya, menendang pantat Juan Morgan keluar dari pintu seperti anjing. Kapan tuan muda yang bermartabat dari keluarga Morgan menderita rasa malu seperti itu? Melihat cibiran di mata orang lain, Juan Morgan sangat malu sehingga dia gemetar karena marah. Setelah gangguan kecil mereda, Kenzie pergi ke kamar kecil VIP atas undangan Saint Zaya. Aurora Bliss sebenarnya ingin mengikutinya, tetapi mereka tidak mengundangnya, jadi dia hanya bisa menahan rasa penasarannya dan melihat Kenzie pergi. Di ruang VIP, Rumi Smith sangat senang melihat Kenzie. Untuk membalas budi menyelamatkan jiwanya, Rumi Smith menulis cek dan mengirimkannya ke Kenzie. Little brother, kamu menyelamatkan hidupku, aku harus membayarmu dengan benar. Jumlah pada cek itu sebanyak 100 juta. Melihat jumlah cek, seorang gadis pelayan berkulit bersih manis dan cantik yang menuangkan teh untuk Kenzie, sikap pelayanannya jauh lebih antusias. Dia menunjukkan senyum manis dan dengan sengaja menekuk pinggangnya sangat rendah, memperlihatkan payudara putihnya. Sayang sekali Kenzie tidak menanggapi, seolah-olah dia tidak melihatnya yang membuatnya sangat kecewa. Tuan Smith, saya tidak bisa menerima uang ini. Bukannya saya sombong, tapi ini tentang menyelamatkan nyawa, saya punya aturan dan tidak bisa menerima uang itu, Kenzie menjelaskan dan mendorong cek itu kembali. Faktanya, Kenzie sangat kekurangan uang dan berharap memiliki banyak uang. Tapi dia tidak akan menggunakan hal-hal yang menyelamatkan jiwa untuk mengumpulkan uang untuk dirinya. Adalah tugas seorang dokter untuk membantu mereka yang kesusahan. Dan sebagai dokter jenius yang diwariskan, tentu saja dia harus mematuhi aturan ini. Melihat bahwa dia tidak menerima cek itu, Rumi Smith sedikit terkejut dan kemudian mengangguk diam-diam. Kenzie masih sangat muda, namun dia tidak bisa tergerak oleh uang. Suasana hati dan tekad yang acuh tak acuh ini membuatnya terkejut sekaligus kagum. Anak-anak muda seperti ini sudah langka sekarang. Rumi Smith lebih menghargainya dan menjadi lebih bertekad untuk berteman dengannya. Rumi Smith mengeluarkan sebuah kartu dan berkata, karena Little Brother menolak menerima uang itu, maka terimalah kartu ini. Kartu ukiran naga dan phoenix ini, Anda dapat menikmati banyak hal di toko perusahaan manapun dengan memegangnya. Bila perlu, Anda juga dapat menggunakan kartu ini untuk segera memobilisasi tenaga dan dana grup Smith. Jika Anda perlu menanyakan tentang beberapa informasi lapangan di Wakanda, nomor telepon pada kartu juga dapat membantu Anda sedikit. Kartu ini berwarna kuning keemasan dengan berlian halus di sekelilingnya, dengan karakter naga dan phoenix tertulis di bagian depan dan pola naga terbang dan burung phoenix di bagian belakang. Sungguh kartu yang indah, mewah dan elegan. Kenzie sedikit terkejut dan berkata, Tuan Smith, kartu ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Tuan Kenzie, ini hanya hadiah untuk seorang teman, tolong jangan menolak. Rumi Smith berkata dengan tulus.
Kamu menyelamatkan hidupku dan menyembuhkan penyakitku. Jika Anda bahkan tidak mau menerima kartu ini, maka aku, Rumi Smith, tidak akan berani berteman denganmu. Melihat ketulusan ini, Kenzie tidak bisa lagi membuat alasan, jadi dia harus menerima kartu ini. Rumi Smith memelintir janggutnya dan tersenyum, merasa puas. Mampu menjalin persahabatan dengan orang aneh seperti Kenzie benar-benar bagus. Meninggalkan ruang VIP, Kenzie, ditemani oleh Sain Zaya, melihat sekeliling di aula resepsi. Tapi Aurora Bliss tidak tahu kemana, sepertinya telah meninggalkan resepsi. Sain Zaya mengirimnya keluar dari gedung. Melihat bahwa Kenzie tidak punya mobil, dia dengan rendah hati berkata, "Tuan Kenzie, tunggu sebentar, saya akan mengemudikan mobil dan mengantar Anda pulang." "Terima kasih." Begitu Sain Zaya pergi, sebuah mobil bentel putih yang cantik berhenti di dekatnya. Seorang gadis kota yang modis dan seksi, mengenakan rok ketat pinggul, dengan tas dokumen di bawah lengannya, memutar pinggangnya, dan berjalan. "Hei, Kenzie tak berguna, apa yang kamu lakukan di sini?" Gadis kota itu melepas kacamata hitamnya, dan wajahnya yang cantik penuh dengan keanggunan. Begitu dia melepas kacamata hitamnya, Kenzie mengenalinya. Gadis mempesona yang terlihat sangat sombong ini adalah sahabat Aurora Bliss, Meina. "Bisakah kamu berbicara lebih sopan?" Kenzie tidak suka dia memanggilnya tak berguna, dan nadanya tidak puas. "Jangan lupa, kamu kalah taruhan, kamu harus memanggilku suamimu." Meina mencibir, "Memanggilmu suami, apakah kamu pikir kamu layak? Kamu hanyalah pemilik kios, kamu tidak punya uang dan tidak punya kekuatan. Kamu bahkan tidak sebagus sampah. Kalau mau aku memanggilmu suami, bisakah kamu menanggungnya? Aku menyebutmu sia-sia, aku sudah mengagumimu. Jika bukan karena Aurora Bliss, orang sepertimu akan menjadi sekantong sampah bagi aku, bahkan tidak ingin melihatmu, apalagi memperhatikanmu." Kata-kata itu semakin berat, dan Kenzie menatapnya, diam-diam hatinya penuh api kemarahan. Meina tidak takut padanya, dia sengaja mengangkat rambut panjangnya dan mengangkat payudaranya, dan menggodanya dengan genit. "Kamu ingin aku memanggilmu suami? Apakah kamu pikir wanita muda ini yang memiliki sosok yang baik, jadi kamu ingin menjadi suamiku? Hehe, kalau begitu kamu terlalu banyak berpikir. Kamu seperti katak di parit bau bagi nona besar ini." "Meina, apa yang baru saja kamu katakan?" Pada saat ini, Sain Zaya kebetulan mengemudi dan mendengar kalimat yang terakhir, wajahnya cemberut. Bab 15. Permintaan maaf. Ini Brother Sain Zaya." Begitu Meina melihat Sain Zaya, rasanya seperti melihat leluhurnya, dan dia langsung berlari ke depan dengan senyum hangat. "Brother Sain Zaya, aku sengaja datang ke sini untuk mencarimu. Saya di sini untuk kontrak asuransi dengan puluhan juta dolar perlu ditandatangani dan dikonfirmasi oleh Anda atas nama perusahaan Anda." Setelah mengatakan itu, Meina mengambil tas dokumen di tangannya, mengeluarkan kontrak darinya, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Meina, seorang gadis pekerja kera putih, adalah manajer penjualan sebuah perusahaan asuransi. Hari-hari ini, dia telah menegosiasikan pesanan besar, dan pelanggan yang menandatangani pesanan adalah perusahaan milik Rumi Smith. Karena Rumi Smith biasanya tidak bertanggung jawab untuk hal-hal seperti menandatangani kontrak asuransi, Sain Zaya bertanggung jawab untuk itu. Jadi Meina perlu mendapatkan tanda tangan dan stempel Sain Zaya untuk menyelesaikan puluhan juta kontrak penjualan asuransi ini. Untuk pesanan besar ini, Meina bekerja sangat keras sehingga kakinya hampir patah. Sekarang dia akhirnya harus menandatangani kontrak, dan dia merasa senang hanya dengan memikirkannya. Terutama memikirkan komisi yang cukup besar itu, Meina menjadi lebih gembira, dan bahkan senyumnya menjadi jauh lebih manis. Tanpa diduga, Sain Zaya bahkan tidak melihatnya. Sain Zaya mengabaikan kontraknya, dan bertanya langsung. "Aku bertanya padamu, apa yang baru saja kamu katakan padanya?" "Hehe, Brother Sain Zaya, apakah kamu mengenalnya?" "Namanya Kenzie, dia sampah penjual kios pinggir jalan." Meina memandang Kenzie dengan ejekan. "Dia suami sampah sahabatku, sepanjang hari hanya menganggur dan tidak melakukan apa-apa. Pecundangan semacam ini tidak akan pernah untuk berhasil,
tetapi hanya gagal, kecuali menghisap sahabatku, tidak ada lagi masa depan. Begitu saya melihatnya, ini seperti melihat katak, hanya merasa jijik. Kamu. Sain Zaya tidak menyangka Meina akan mengatakan kata-kata seperti itu di depan Tuan Kenzi. Sain Zaya merasa malu untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan marah. Meina. Minta maaf kepada Tuan Kenzi segera, atau kontrak asuransi hilang. Hah? Meina tiba-tiba tercengang. Dia tidak mengerti sama sekali mengapa Sain Zaya ingin membela pecundang seperti Kenzi. Kenzi melihat tatapan konyolnya di matanya dan tidak bisa menahan tawa. Tuan Kenzi, apa hubungan wanita ini denganmu? Sain Zaya mendatangi Kenzi dan berkata dengan marah. Apakah kamu ingin aku menamparnya beberapa kali? Kenzi sangat murah hati, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Lupakan saja, tidak perlu tamparan di wajah. Omong-omong, saya cukup akrab dengannya, dan kadang-kadang dia bahkan memanggil saya suaminya. Tubuh Meina bergetar, dan hatinya menjadi semakin gelisah. Ada apa, mengapa Sain Zaya sangat menghormatinya? Wanita ini berani menghinamu seperti ini, benarkah? Tentu saja tidak. Kenzi berkata dengan ringan. Kamu kembali dulu, aku ingin dia mengantarku pulang. Ada utang lama yang ingin saya selesaikan dengannya. Apakah ada utang lama? Sain Zaya sedikit bingung dan tidak mengerti apa hubungan antara mereka berdua. Namun, dia menunjuk Meina dengan sangat kasar, dan berkata dengan marah. Dengarkan dengan jelas, ini belum berakhir untuk hari ini. Jika Anda tidak memuaskan Tuan Kenzi, kontrak asuransi Anda dan semua kontrak asuransi lain dari perusahaan Anda akan dibatalkan. Ah! Wajah Meina menjadi pucat ketika dia mendengar ini. Dia hanya manajer penjualan yang bertanggung jawab atas asuransi properti. Perusahaan asuransinya dan beberapa manajer bisnis lainnya seperti asuransi mobil dan asuransi pribadi sedang melakukan kontrak dengan Sain Zaya. Jika semua kontrak asuransi perusahaan dibatalkan karena dirinya, tidak ada yang bisa memaafkannya. Ketika saatnya tiba, jangan katakan bahwa dia telah berhasil, dia akan diberhentikan dan menganggur, dan dia bahkan akan membayar kompensasi yang sangat besar untuk perusahaan. Meina panik, benar-benar panik. Segera. Mobil kumbang itu berhenti di pintu masuk taman terdekat. Kenzi membawa Meina ke hutan terpencil dan duduk di bangku batu. Tapi Meina tidak berani duduk, dia khawatir, matanya penuh ketakutan. Kenzi mengeluarkan rokoknya, menyalakannya, menyesapnya, dan berkata dengan tenang. Nona Meina, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Meina sangat gugup, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Aku salah. Tolong, maafkan aku. Kenzi bahkan tidak memandangnya, karena kamu ingin meminta maaf padaku, bagaimana sikapmu? Setelah mendengar ini, Meina terkejut dan bingung. Setelah beberapa saat, dia buru-buru membungkuk dalam-dalam dan berkata, Brother Kenzi, aku salah, aku benar-benar salah, tolong maafkan aku. Ketika dia mengatakan ini, Meina sebenarnya sangat tidak mau. Memintanya untuk dengan hormat menyebut pecundang seperti Kenzi, Brother Kenzi, lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Dia benar-benar tidak mengerti, mengapa seseorang seperti Kenzi membuat seseorang seperti Sain Zaya membelanya. Sayang sekali bukan ini intinya adalah dia sangat mengerti bahwa jika Kenzi tidak memaafkannya, konsekuensinya akan serius. Apa yang kamu panggil ke aku barusan, Brother Kenzi? Mata Kenzi ringan dan tajam. Saya ingat ketika kita membuat taruhan, perjanjian itu bukan semacam ini. Meina menundukkan kepalanya, menggigit bibir merahnya, berjuang untuk sementara waktu, dan akhirnya memanggil dengan lembut. Suami. Kenzi tidak puas, merokok. Tidak ada ketulusan. Meina berkata dengan canggung. Apa artinya tulus? Kenzi berkata dengan ringan. Sederhana. Seperti di drama kostum, berlutut, bersujud, dan mohon maaf. Setelah mendengar ini, Meina hampir mati karena mual dan enggan. Apakah kamu tidak mau? Kenzi meliriknya dan berkata. Oke, tidak perlu memaksakan diri. Lalu dia membuang puntung rokoknya dan bangkit, tampak seperti akan pergi. Hei, jangan pergi, aku memanggil. Lagi pula, dia tidak berani tidak menurut,
Meina berlutut ke tanah dengan jujur, membungkuk dan menangis. Suamiku, aku salah, tolong maafkan aku. Kenzi melihat ke bawah padanya, matanya berangsur-angsur menjadi menghina. Aku tidak menyangka, kamu melakukannya, sepertinya kamu benar-benar murah. Meina berlutut di tanah, tersipu, takut untuk berbicara. Aku ingin menghukummu hari ini, bukannya aku tidak bisa bercanda, aku harus membuat kamu memenuhi janjimu. Alasan mengapa aku ingin menghukummu adalah karena kamu berulang kali mengatakan hal-hal buruk tentangku di telinga Aurora dan membujuknya menceraikan aku. Kenzi berkata dengan dingin. Aku akan memberimu peringatan sekarang, mulai sekarang, jangan ikut campur dalam urusan keluargaku, jangan mengipasi angin, dan kemudian dorong dia untuk menceraikanku. Meina berkata dengan malu-malu. Ya, suami. Diam, aku tidak punya istri semurah kamu. Kenzi berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang ganti panggilanmu dan panggil aku ayah. Meina menundukkan kepalanya dengan sedih. Ayah. Bab 16. Perjamuan. Setelah mempermalukannya dengan parah, keluhan yang menumpuk di hatinya menghilang. Kenzi berencana untuk menghapus keluhannya dan berhenti mempermalukannya. Tapi Meina tidak berpikir begitu. Tidak hanya berlutut dan memanggil suaminya, tetapi juga memanggil ayahnya, bagaimana aib memalukan semacam ini bisa dihapuskan? Setelah memenangkan kontrak asuransi hutang ini akan dihitung. Di sore hari, Kenzi membeli beberapa makanan di pasar, dan kemudian berjalan pulang dengan tergesa-gesa. Sebelum pulang, dia melihat ibu mertua saya berpakaian indah dan membawa keluarga keluar dari kediaman. Kenzi, ayo pergi makan malam bersama. Kakak iparku telah dipromosikan dan menyiapkan meja di restoran terbaik di Wakanda. Aurora Bliss melihat Kenzi dan melangkah maju dan mengatakan sesuatu. Kakak ipar Aurora Bliss, Pandu Winata, adalah wakil presiden perusahaan investasi konstruksi perkotaan Wakanda. Kali ini, dia dipromosikan menjadi bos, jadi dia mengundang keluarga Mulan Rantai untuk berkumpul. Namun, Pandu Winata terlalu meremehkan Kenzi. Mungkin karena dia juga menantu keluarga Bliss. Saat Pandu Winata mengundang tamu untuk makan malam, Kenzi sebenarnya tidak ingin pergi. Ketika ibu mertua Mulan Rantai melihat putrinya memanggil Kenzi untuk pergi bersamanya, wajahnya tenggelam. Mereka berdua menantu, yang satu menjadi CEO perusahaan investasi kota, dan yang lain adalah pecundang yang makan makanan sepanjang hari. Bagaimana bisa ada perbedaan besar di antara orang-orang ini? Kenzi, jika kamu ingin pergi, jalan saja sendiri. Kamu tidak bisa duduk di mobil putriku lagi. Bu, masih ada ruang di mobilku. Sebelum Aurora Bliss selesai berbicara, Mulan Rantai memelototinya. Tempatnya sudah dipesan, kita akan menjemput kerabat lain di jalan. Ayo pergi. Di depan Mulan Rantai yang mendominasi, Aurora Bliss tidak berani tidak mendengarkan, dia menatap Kenzi dengan mata yang rumit, dan akhirnya masuk ke mobil. Keluarga itu pergi, dan Kenzi tinggal sendirian di depan rumah dengan senyum masam di wajahnya. Setelah memasuki pintu, dia bahkan tidak berpikir untuk makan makanan saudara iparnya Pandu Winata, jadi dia pergi ke dapur dan membuat makan malam untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, telepon berdering dan itu adalah nomor yang tidak dikenal. Ketika telepon terhubung, nada di telepon agak panik. Hei, Tuan Kenzi, saya Daud Wilson, tolong temui anak saya. Halo, Profesor Daud Wilson. Kenzi mengerti, ini adalah Profesor tua Daud Wilson, yang dikenal sebagai pakar medis, dan dia tidak tahu di mana mendapatkan nomor teleponnya. Benar, Tuan Kenzi, saya dan putra saya Damian Wilson, ingin mengundang Anda untuk menghargai kehormatan dan keluar untuk makan malam. Maaf, Profesor Daud Wilson, saya sudah memasak. Tuan Kenzi, Tuan Kenzi. Di telepon, Daud Wilson buru-buru berkata. Tuan Kenzi, tolong hormati saya, putra saya Damian Wilson menderita kemandulan, dan saya masih membutuhkan bantuan Anda. Di telepon, Profesor Daud Wilson terus meminta dengan tulus dan penuh nada kesedihan. Kenzi dapat memahami bagaimana perasaan seorang lelaki tua di dalam hatinya karena tidak memiliki keturunan dari keluarganya. Oke, kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Kenzi akhirnya mengalah dan setuju.
Daud Wilson sangat gembira dan sangat bersemangat sehingga dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Setelah mengucapkan terima kasih untuk waktu yang lama, dia menutup telepon. Segera, sekretaris bernama Roy Myun melaju dan menjemput Kenzie dengan senyum rendah hati. Putra Daud Wilson, Damian Wilson, adalah seorang yang berstatus tinggi di Wakanda. Dia ingin mentraktir para tamu untuk makan malam, dan tentu saja itu adalah restoran terbaik di Wakanda. Di restoran, Kenzie tidak menyangka bahwa tempat keluarga Wilson mengundang tamu untuk makan malam ternyata adalah restoran tempat saudara iparnya, Pandu Winata, mengundang tamu. Hanya saja karena Pandu Winata dan ibu mertuanya, Kenzie secara alami terlalu malas untuk pergi. Di kamar 8, dengan Daud Wilson sebagai kepala, mereka semua berdiri, tersenyum hormat dan menyapa Kenzie satu demi satu. Beberapa orang di kamar ini pada dasarnya adalah kenalan yang telah ditemui Kenzie. Profesor tua Daud Wilson, putranya Damian Wilson, Dr. Linju, dan sekretaris pribadi Damian Wilson, Roy Myun serta seorang wanita parubaya berusia 40-an, dan Kenzie merasa canggung. Ini menantuku, Karin Jordan. Daud Wilson memperkenalkan diri tepat waktu. Halo, Tuan Kenzie, penyakit suamiku, tolong. Karin Jordan dan suaminya Damian Wilson tersenyum dan berjabat tangan dengan Kenzie dengan hangat. Faktanya, Karin Jordan jarang berinisiatif untuk begitu antusias pada orang, terutama melihat Kenzie masih muda dan tidak merasa seperti ahli medis nasional, dia sebenarnya ragu di dalam hatinya. Namun, baik ayah mertua dan suaminya sangat menghormatinya, dan tentu saja Karin Jordan juga akan menghormatinya, dan tidak akan mengungkapkan keraguan di dalam hatinya. Sekarang dia di sini, Kenzie tidak akan berputar-putar. Dia memandang kulit Karin Jordan yang agak kemerahan, dan berkata terus terang. Penyakit Tuan Damian Wilson sebenarnya sangat mudah diobati, tetapi jika Anda ingin memiliki anak, penyakit Nyonya Jordan juga perlu diobati, jika tidak maka akan sulit untuk disembuhkan. Karin Jordan sedikit aneh. Tuan Kenzie, kesehatan saya selalu baik dan saya tidak memiliki penyakit. Karin Jordan sekarang semakin curiga, apakah pemuda ini pembohong yang besar? Dia menjalani pemeriksaan fisik setiap tahun dan berolahraga secara teratur. Semua dokter mengatakan bahwa dia dalam kondisi fisik yang baik. Mengapa hanya melihat dirinya dan langsung mengatakan bahwa dia membutuhkan perawatan juga? Apakah pemuda ini mengoceh? Daud Wilson juga merasa sangat aneh, karena dia adalah seorang dokter yang brilian, dan dia secara alami tahu betul apakah menantu perempuannya sakit. Melihat mata mereka bingung, Kenzie berkata dengan acuh tak acuh. Percayalah, jika saya mengatakan Nyonya Jordan sakit, dia pasti sakit. Nyonya Jordan, kulit Anda sangat cerah, yang berarti Anda penuh energi dan darah. Ini awalnya adalah hal yang baik. Tetapi mendengarkan suara Anda, ada sedikit halangan dan suara serak, yang merupakan tanda lain dari gangguan dan kelesuan di bawah gangguan benda asing. Mata Kenzie cerah, dia berkata. Jika saya membaca dengan benar, Nyonya Karin tidak pernah minum teh panas setidaknya selama 20 tahun. Dia hanya minum air dingin, dan dia suka minuman es. Setelah mendengar ini, beberapa anggota keluarga Wilson terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Kenzie dapat melihatnya dengan sangat akurat, dan bahkan kebiasaan hidup Karin Jordan yang hanya minum minuman dingin sudah dikenal luas. Yang lebih mengejutkan adalah dia dapat secara akurat mengatakan periode waktu 20 tahun. 20 tahun yang lalu, Karin Jordan belajar di luar negeri, dia tidak minum air panas, hanya air dingin, terutama air es. Kenzie mengetahui keraguan Karin Jordan. Kebiasaan ini tidak baik. Itu akan mengakumulasi udara dingin dan menyebabkan penyakit tersembunyi. Seiring waktu berlalu, berbagai gejala akan muncul. Anda sudah berusia 40-an, dan jika Anda masih hamil, maka meski energi dingin yang terkumpul di tubuh Anda tidak berbahaya bagi Anda, itu pasti akan membahayakan janin Anda. Aku dapat menyimpulkan bahwa akan terjadi keguguran. Karin Jordan tidak berani tidak puas, dan bertanya dengan tulus. Tuan Kenzie, bagaimana saya harus mengobati penyakit ini?